Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafika dari kelas 10 Perbankan 3. Sini saya akan menjelaskan materi pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Pengaruh melawan kolonialisme, yaitu perjuangan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari proses secara damai hingga perang bersenjata. Biasanya perlawanan tersebut dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan, budaya, dan identitas nasional. Ciri-ciri perjuangan melawan kolonialisme: 1. Kedaerahan. 2. Tidak serentak. 3. Perasaan tertindas. 4. Dipimpin oleh tokoh daerah. 5. Strategi perang gelinya. 6. Senjata tradisional. Dan 7. Belum memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Berikut perbedaan perjuangan sebelum tahun 1980. Periode awal kemerdekaan. Budi Utomo adalah organisasi pemuda pertama yang dibentuk di masa pergerakan nasional dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tujuan Budi Utomo antara lain menyadarkan kedudukan masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura tentang tempat mereka dalam masyarakat. 2. Syarikat Islam. Tokohnya Haji Saman, Hudi Hoesjo, Ramenoto, dan Raden Mas Tirto di Surto. Tujuan memajukan perdagangan pribumi di Indonesia. 3. Muhammadiyah. Tokohnya adalah Ahmad Doman. Tujuan menerapkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Pribadi nasionalisme politik. Iden C. Paris. Tokohnya Douves Pextes Tripto dan Ki Haji Hojar Dewantara. Tujuan membangkitkan parasitisme semua terhadap tanah air dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Gerakan Pemuda Tokoh Spondo Dijo Perpisto, Muhammadiyah Min, dan RM Joko Marsait. Tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan melawan penjajahan. Ketiga, Gerakan Perempuan Tokoh. Tokohnya Raden Ajeng Kartini, Cok Nyak Dien, dan Maria Walanda Mekesmis. Tujuannya adalah memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Periode radikal adalah fase dalam perjuangan pergerakan nasional Indonesia yang berlangsung pada tahun 1920 sampai 1930. Himpunan Indonesia, tokohnya Muhammad Hatta, Soekarno, dan RM Noto Seoroto. Tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membentuk pemerintah. 2. Partai Komunis Indonesia, tokohnya Deol Arif dan Hoitam. Tujuannya mengulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang merasakan sistem komunis. 3. Partai Nasional Indonesia. Tokohnya adalah Soekarno. Tujuannya mendirikan ekonomi dan politik untuk keperluan Indonesia. Self-help adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki atau membantu diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Non-konformiter adalah tidak mau bekerja sama dengan pihak lain atau melakukan apa yang diminta. Ketiga, Marxisme adalah ideologi yang memotong penindasan manusia dan bahasa atas bangsa. 4. Partai Indonesia. Tokohnya adalah Sartono. Tujuan mencapai Indonesia merdeka dengan mengiyakan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. 5. Partai Nasional Indonesia. Pendidikan. Tokohnya Soekarno. Tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Periode bertahan adalah periode dalam pergerakan nasional Indonesia di mana gerakan nasionalisme bersikap moderat dan penuh
pertimbangan. Perjuangan melalui Volksrun. Tokohnya adalah Muhammad Husni Tamrin. Tujuan memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi Indonesia. 2. Taman Siswa Taman Siswa. Tokohnya adalah Hujar Kawantara. Tujuannya mendidik manusia yang mereka bakti pikiran dan tenaga. 3. Partai Indonesia Raya. Tokohnya adalah Sueptomo. Tujuannya Indonesia mulia dan sempurna. 4. Gabungan Politik Indonesia. Tokohnya adalah Muhammad Husni Tamrin. Tujuannya menyatukan rantai-rantai politik Indonesia dalam perjuangan terhadap pemerintahan Indonesia. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional yaitu A1 faktor internal. 1. Pendirian rakyat akibat penjajahan. 2. Kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. 3. Munculnya kaum intelektual yang menjadi pimpinan gerakan. B. Faktor eksternal, yaitu munculnya paham-paham baru di Eropa dan di Amerika seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia dan Afrika. 3. Masuknya pendidikan dengan sistem barat dalam pelaksanaan pada politik etis dan politik etis dan Elgol. Masuknya pendidikan sistem dengan sistem barat dan pelaksanaan pada politik etis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.